Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Sekali lagi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tetap mengkritik, mengkanter doktrin Tritunggal yang maha sesat, yang tidak sesuai dengan Alkitab, yang tidak ada di Alkitab, buatan manusia si Tertullianus yang primitif itu. Nah, kali ini saya akan menyinggung tentang Yesus dibaptis. Nah, kalau para pendeta botol ini ya, kebingungan. Karena mereka berpikir yang dibaptis itu adalah Tuhan, adalah Allah. Sehingga keluarlah pernyataan-pernyataan mereka. Kan mereka kan doktrinnya kan Allah itu pribadi. Padahal tidak ada di Alkitab Allah itu pribadi. Yang ada adalah Allah itu roh. Nah, iya kan? Yohanes 4 ayat 24. Tapi sama mereka dikarang-karang nih. Ya. Allah itu pribadi. Dicari-cari di Alkitab nggak ada. Bingung mereka. Bingung. Cari lagi alasan apa lagi deh. Supaya bisa melegalkan Allah Tritunggal. Iya kan? Nah, jadi pada saat mereka menghadapi Yesus itu dibaptis, mereka berpikir bahwa Roh Kudus turun ke atas pribadi Yesus. Jadi pribadi ketiga kan, Roh Kudus kan pribadi ketiga nih, ya menurut mereka turun ke atas pribadi Yesus, pribadi kedua, gitu kan? Loh benar, kan doktrin mereka kan mengatakan 3 pribadi ya, yang berbeda, ya ingat ya 3 pribadi berbeda, ya, tetapi satu Allah, ingat itu ya 3 pribadi berbeda ya, pribadi itu yang berbeda itu pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Itu kan berbeda menurut mereka. Sebab itu, pada saat dinyatakan ya bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus, mereka bingung. Padahal Allah itu roh. Sementara Allah ciptaan si Tertullianus ini ya, Bapa, Anak, Roh Kudus itu bukan roh. Itu yang harus dipahami lebih dulu ya oleh Bapak Ibu ya. Bapa itu mengacu kepada Bapa kiasan dari Yesus roh. Pada saat firman menjadi manusia, ya, di surga kan tetap ada Allah. Nah, Allah itu adalah kiasan daripada Yesus yang roh itu. Nah, Yohanes 16 ayat 25. Itu Bapak kiasan, Bapak yang nggak ada. Lalu anak-anak itu bukan Tuhan, ya. Anak itu bukan Allah. Ya. Itu yang harus dimengerti, yang harus dipahami. Anak itu adalah manusia, dilahirkan oleh Maria, ya. Itu anak. Nah, jadi bagaimana mungkin Allah itu, Alkitab mengatakan Allah itu roh, sementara Allah ciptaan si Tertullianus itu tadi Allah yang Bapa yang tidak ada, lalu anak yang fisik, kan gabungan nih, kombinasi dengan Roh Kudus yang adalah roh. Mana mungkin Allah seperti itu? Makanya timbullah pertanyaan-pertanyaan dari para pendeta botol. Pendeta botol ini gelarnya kan deret-deret.
Kalau Yesus itu Roh Kudus, apakah Yesus turun ke atas Yesus? Aduh, saya setiap mengingat pertanyaan itu saya geli, geli tuh, benar-benar geli saya tuh. Geli dengan apa? eh, para pendeta botol ini yang begitu mengagung-agungkan pendidikan ya, yang begitu mengagung-agungkan apa ya, ya mereka ini kaum kaum terpelajar lah begitu, yang gelarnya itu kayak kereta. Tetapi yang begini nggak ngerti. Yang dibaptis itu adalah anak manusia, nggak ngerti. Oke? Okay? Nah, jadi yang dibaptis itu adalah manusia. Itu manusia bukti bisa makan. Manusia makan. Manusia Yesus kan makan, tidur. Iya kan? Itu manusia. Masa Allah makan. Masalah tidur. Dia manusia, tetapi rohnya roh Allah. Itu yang harus dimengerti ya, para pendeta botol ya. Sebab itu, dalam dia tidak ada dosa. Dan dia tidak berbuat dosa. Itu Yesus. Masa begini aja nggak ngerti? Makanya jangan sok-sok bahasa-bahasa Ibrani, Yunani lah. Gelarmu yang berderet-deret tuh nggak laku, nggak jalan di sini, nggak bisa memahami Alkitab. Benar-benar luar biasa deh. Saya bacakan ya, bukti bahwa dia itu ya, tidak ada dosa dan tidak berbuat dosa. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Nih. Saya akan sabar nih. 1 Yohanes 3 ayat 15. Oh sorry. Maaf ya. 1 Yohanes 3 ayat 5 maksudnya. Ya. Dibacakan. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa, dan di dalam dia tidak ada dosa. Dalam dia nggak ada dosa karena rohnya Roh Kudus. Ya. Lalu kita lihat lagi. Ya. Dalam apa? Ibrani 4 ayat 15. Ibrani 4 ayat 15. Baca Alkitab. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Itu Yesus. Itu yang dibaptis. Saya masih tertawa tuh dengan itu, dengan pernyataan pendeta botol tuh. Si siapa tuh yang dari sana tuh? Reform ya. Yesus ya, pada saat dilahirkan ya, pada saat Allah ya, yang adalah firman, yang adalah Allah itu menjadi manusia ya, dibentuk menjadi manusia ya, itu bergelar anak Allah ya. Filipi 2 ayat ayat 6 ya. Dia bergelar anak Allah. Nah, pada saat dibaptis ya, dia bergelar anak manusia. Nah, beda kan? Beda. Filipi 2 ayat
6. Nih, waktu dia bergelar anak Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu waktu lahir sampai umur sampai sebelum dibaptis, kira-kira umur 30 tahun ya. Lihat ayat yang ketujuh. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, setelah dibaptis itu dia mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu perubahan statusnya. Gelarnya itu, pada saat dibaptis, dia bergelar anak manusia. Dia menjadi hamba. Sama seperti manusia. Yang tadinya dia di atas malaikat, sekarang dia lebih rendah. Nah, hal-hal seperti ini kan nggak pernah dipahami oleh para pendeta botol itu. Nah, sekarang kita lihat, kenapa Yesus dibaptis? Sedangkan baptisan Yohanes itu sebagai tanda pertobatan. Lah, apakah Yesus bertobat? Kan ayat tadi mengatakan Yesus tidak berbuat dosa dan tidak ada dosa dalam dirinya. Tidak. Ya. Jadi Yesus dibaptis itu bukan sebagai lambang pertobatan. Dia tidak pernah bertobat. Karena dia tidak berbuat dosa dan dalam dia tidak ada dosa. Itu yang harus dimengerti. Kenapa dia dibaptis? Ya. Yang pertama adalah apa? Menggenapi kehendak Allah. Ya. Dalam Matius 3 ayat 15, lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan melihat ya bahwa ini kan terjadi pada saat Yesus berumur 30 tahun kan. Itu untuk memulai pelayanannya. Jadi pelayanannya bukan lagi sebagai anak Allah, tetapi sebagai anak manusia. Nah, ini perbedaannya. Ya. Kalau tadi dia sebagai anak Allah, dia itu di atas malaikat menyembah dia, ya. Tetapi pada saat dia melayani, ya, dia menjadi hamba, ya, bergelar anak manusia. Ya. Sebab itu dia bisa dicobai. Ya, setelah dibaptis kan dia dicobai oleh iblis, ya kan? Nah, yang begini pendeta botol nggak akan ngerti. Nah, yang ketiga, ya, Yesus dibaptis sebagai apa? Persetujuan, pernyataan daripada Allah Bapa, dari yang adalah Roh Kudus, yang Maha Mulia itu, ya, dengan terdengar suaranya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuh, ingat ya, itu bukan suara Bapa ya. Itu suara Roh Kudus ya, yang Maha Mulia itu. Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 21 ya. Itu bukan suara Bapa. Bapa tidak bisa bersuara. Ya, dalam Yohanes 5 ya, ayat 37. Jadi Yesus ya dibaptis sebagai tanda mulai melayani sebagai anak manusia, dia mulai melayani. Yesus jadi utusan. Lukas 3 ayat 23. Lihat di sini. Ketika Yesus memulai pekerjaannya,
ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Nah, dia berumur 30 tahun. Dia memulai pelayanannya itu. Sebagai apa? Dengan gelar anak manusia, bukan anak Allah, anak manusia. Perubahan statusnya itu di sini. Ya, Yohanes 17 ayat 3 juga kita akan membacanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Itu Yesus sebagai utusan. Amin. Nah, Yesus sebagai utusan. Ya, ini saya mau beritahu lagi ya. Ini rahasia yang para pendeta botol ini tidak mengerti ya. Yesus sebagai utusan, ya. Malaikat juga sebagai utusan. Nah, tetapi dalam hal ini Yesus sedikit lebih rendah dari malaikat. Kenapa? Karena Yesus manusia. Malaikat itu adalah roh. Bisa mengerti? Ya. Kita baca dari Ibrani 2 ayat 9. Saya pelan-pelan aja ya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Tuh, sedikit lebih rendah dalam waktu yang singkat. Yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Tuh, dalam waktu yang singkat dia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Nah, coba kalau ditanyakan kepada para pendeta botol, waktu yang singkat itu kapan? Mereka bingung. Nah, waktu yang singkat inilah pelayanannya sebagai anak manusia itu. Hanya 3,5 tahun. Itu waktu yang singkat. Dia dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat-malaikat. Sehingga malaikat perlu menguatkan dia. Jadi kita lihat bahwa pada saat Yesus mulai melayani, ya, dia melayani sebagai anak manusia, ya, bukan anak Allah ya. Untuk itu, ya, dia dibaptis. Yang dibaptis adalah manusia, bukannya Allah, bukannya Yesus turun ke atas Yesus. Pendeta botol tuh suruh koreksi tuh. Kalau kami para pendeta di gereja Alkitab Al-Asa itu yang begini sudah clear. Kenapa? Karena yang pertama ya, kami menyembah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Nah, diajak menyembah Yesus, Alkitab mengatakan Allah itu Yesus, Allah yang benar itu Yesus, Allah Alfa Omega itu Yesus. Kok kami dibilang sesat? Yang sesat itu adalah kalian. Kalian yang tidak menyembah Allah yang ada di Alkitab. Ya. Loh, 1 Yohanes 5 ayat 20, Allah yang benar adalah Yesus. Bukan Bapa Anak Roh Kudus. Wahyu 1 ayat 8, Allah Alfa Omega itu adalah Yesus Kristus, bukan Bapa Anak Roh Kudus. Siapa yang sesat sekarang? Kalian menganggap diri kalian kaum terpelajar, kaum intelek, tapi begini saja tidak mengerti. Betul tidak? Alkitab mengatakan Yesus adalah Allah satu-satunya. Tapi kalian tolak. Sudah itu kalian mengaku orang Kristen, mengaku pemuka agama Kristen. Ya kan? Juga apologit Kristen, mengajar sesuatu yang tidak Alkitab gitu dari mimbar. Kalian bangga, bersorak-sorak, kalian ajak orang untuk mendirikan iman di atas imannya si Tertullianus itu, ya.
yang mendefinisikan bahwa Allah itu Tritunggal. Di mana otak kalian? Di mana? Di mana otak kalian? Ngaku aja orang terpelajar. Yang begini kalian nggak mengerti. Kalian bawa orang kepada kesesatan, kepada kebinasaan. Maka saya katakan bertobat, ya. Diajak kembali ke Alkitab, kalian bilang kami sesat. Ya, kalian lebih senang dengan buku-buku tafsir. Coba lihat di belakang kalian tuh kalau kalian sedang tampil di medsos tuh, wah satu lemari buku-buku sampah. Tahu? Nggak ada gunanya buku-buku itu, ya. Siapa penulisnya? Tidak ada di Alkitab nama-nama mereka. Si Tertullianus saja tidak ada di Alkitab. Kalian agung-agungkan, ya. Allah ciptaan si Tertullianus kalian sembah-sembah. Makanya kalian tidak mengerti Alkitab. Yesus katakan apa? Kalian sesat, kamu sesat. Karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Matius 22 ayat 29. Yang sesat kalian. Siapa pendeta yang menamakan diri kalian pendeta besar itu? Buktikan. Ada tidak Tertullianus di Alkitab? Juga Allah ciptaannya itu. Alkitab jelas-jelas mengatakan Yesus adalah Allah yang benar. Tahu? Yesus adalah Alfa Omega. Apalagi kalau kalian tetap juga memegang doktrin Tertullianus, jangan ngaku orang Kristen dong. Bikin negara agama sendiri. Ya kan? Agama Tritunggal lah, Tritunggalnian atau apalah. Sebab itu saya terus terang ya, saya begitu keras menentang doktrin ini ya, karena memang doktrin ini sesat. Kalau tidak sesat, kalian buktikan doktrin itu tidak sesat. Saya sudah membuktikan bahwa doktrin itu sesat. Ya, sesuai dengan Alkitab ya. Kalau saya sudah buktikan, karena tidak ada di Alkitab. Saya larut nih Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mengasihi Bapak Ibu sekalian. Saya mengasihi manusia-manusia yang lainnya. Saya tidak ingin mereka tersesat. Saya tidak ingin mereka binasa. Sebab itu saya begitu keras menentang doktrin Tritunggal ini. Ini doktrin benar-benar sesat. Ini dibuat oleh manusia Tertullianus, itu manusia primitif yang dipakai oleh iblis itu untuk apa nih? Untuk menyamai yang maha tinggi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, yang dibaptis itu adalah manusia. Ya. Allah itu satu. Ya. Allah itu tidak tiga ya. Allah itu bukan pribadi. Allah itu roh. Ya. Jelas berlawanan kan? Allah satu. Yakobus 2 ayat 19. Juga dalam Roma ya. Roma 12 ayat 10 ya. Atau Roma 10 ayat 12 begitu ya. Allah itu satu. Dibuktikan Wahyu 1 ayat 8. Allah Alfa Omega, Allah yang dahulu ya, sampai kapanpun itu Yesus Kristus. Kan Alfa Omega kan itu abjad dari Yunani ya, yang awal, yang akhir. Abjad yang awal dan yang akhir itu adalah Yesus Kristus. Sekali lagi Bapak Ibu ya, baca Alkitab. Dengan demikian Bapak Ibu tidak akan bisa dibohongi itu oleh para pendeta-pendeta botol itu, para penyesat itu. Jadi Yesus dibaptis untuk menggenapi kehendak Allah. Yesus dibaptis untuk menjelaskan dimulainya pelayanannya. Ya. Yesus dibaptis memulai pelayanannya sebagai anak manusia. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini terus memotivasi Bapak Ibu untuk membaca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Allah yang benar. Shalom.